Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran, kata ulama diulang 2 kali. Di antaranya di surat Fatir ayat 28. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya ialah para ulama. Yang kedua, Al-Quran menyebut ar-rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang kokoh, teguh, konsisten pendiriannya, prinsipnya, akidahnya di dalam ilmu yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Quran mengatakan ahla zikri. Ahla zikri di dalam Al-Quran juga 2 kali. Di antaranya di surat An-Nahl ayat 43. Saya baca di dalam surat An-Nahl ayat 43 di dalam tafsir Al-Basit karya Al-Wahidi di jilid 13 halaman 59. Beliau mengatakan wazikru al-muradu bihi al-ilmu, yang dikehendaki fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Ayat 43 surat An-Nahl, maka bertanyalah kepada ahli zikir jika kamu sekalian belum mengetahui. Siapa mereka? Al-Wahidi di dalam tafsir Al-Basit mengatakan wazikru al-muradu bihi al-ilmu, yang dikehendaki dengan kata zikir di sini adalah ilmu. Kemudian li'annahu makrunun bizikri wa muta'alliqun bih, karena ilmu itu selalu digandengkan dengan zikir dan terkait dengan zikir, yakni disiplin ilmunya para ulamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara ilmu dan zikir, antara fikir dan zikir selalu terkait. Atau yang dimaksudkan oleh Al-Wahidi, maksud saya, karena ilmu itu li'annahu makrunun bizikri, karena ilmu itu digandengkan dengan zikir, wa muta'alliqun bihi, berkait terkait dengan zikir. Idil alim may yazkurud dalil, karena siapakah orang yang berilmu dalam disiplin ilmu agama Islam? Siapakah yang disebut ulama? Idil alim may yazkurud dalil, seorang alim, karena seorang alim ialah orang yang menyampaikan masalah dengan dalil. Wala yakunu sahyan anhu, dan tidak melupakan dari dalil. Fahasuna ayyaqa zikru mauqi'il ilm, maka baguslah kata zikir ini diposisikan, diartikan ilmu. Al-Wahidi. Nah, kemudian kontribusi apa yang diberikan oleh para ulama yang mendapatkan gelar dengan kualitasnya ulama 2 kali dalam Al-Quran,
ar-rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang kokoh dalam ilmunya, konsisten dalam ilmunya, 2 kali dalam Al-Quran. Ahli zikri, ahli ilmu, menyampaikan masalah dengan dalil yang objektif, disebut 2 kali dalam Al-Quran. Nah, bagaimana kontribusi para ulama? Pertama adalah di antara kontribusi para ulama di negara-negara mayoritas muslim, negara-negara berpenduduk muslim. Pertama di antaranya, ulama bekerja sama dengan penguasa dalam menjaga agama, hifdzuddin. Ulamaul Islam dalam hal ini, karena terminologi ulama itu spesifik pada Islam. Ulama di sini, ulamaul Islam, bekerja sama dengan penguasa, bekerja sama dengan pemerintah untuk menjaga agama. Hifdzuddin, menjaga agama. Nah, saya baca dalam kitab Manaqibul Imam Asy-Syafi'i, kitab biografi Imam Syafi'i, disusun oleh Fakhruddin Ar-Razi yang punya tafsir Mafatihul Ghaib Ar-Razi, yang punya kitab Al-Mahsul fi Ilmi Al-Usul. Di halaman 262 beliau ceritakan di sini, pernah terjadi di pemerintahan Samarkand, ada seorang pemimpin di Samarkand yang mendapatkan gelar Khagan, atau kalau ditranslate Kagan, kalau Arabnya Khagan. Mempunyai menteri ini Majusi, penyembah api, menteri kepercayaan Raja Khagan, seorang muslim. Mempunyai menteri Majusi yang memperlihatkan sebagai muslim dengan trik-trik hipokrit, trik-trik kemunafikannya. Karena dekat dengan penguasa, dia Majusi, Persi, penyembah api. Bagaimana kemunafikannya menteri ini? Menteri ini mengusulkan kepada penguasa Khagan, menawarkan kepada penguasa Khagan untuk memerintahkan, menginstruksikan kepada rakyat supaya kalau sholat membaca Fatihah dengan bahasa Persia. Karena orang Majusi ini berbahasa Persia. Persia di sini pusat Majusi, pusat penyembahan api. Maka dia mengusulkan kepada Raja Khagan untuk menginstruksikan kepada bangsanya, kepada rakyatnya muslim, kalau sholat membaca Fatihah dengan bahasa Persia, untuk mendekatkan masyarakat muslim dengan bahasa Persia, untuk membawa mereka orang Islam ke ajaran Majusi dengan evolusi, dengan pelan-pelan. Tujuannya orang Majusi ini adalah ayyangkulan nas min dini Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila dinil Majus, untuk memindahkan manusia, masyarakat muslim di Samarkand, Uzbekistan, dipindahkan pada agama Majusi. Maka pendekatannya adalah membiasakan orang Islam sholatnya, Fatihahnya jangan bahasa Arab, bahasa Persia, pusat Majusi saat itu. Untungnya ada seorang ulama yang dekat dengan penguasa,
tapi memanfaatkan kedekatan ini untuk menasihati penguasa, untuk memberikan pendapat yang objektif pada penguasa, yaitu Syekh Asy-Syamsu Al-Halwani, ialah pengikut madhab Abi Hanifah. Kemudian Syekh Al-Halwani ini ingkar sekali dan memberi nasihat kepada penguasa Samarkand untuk jangan mengikuti usulan Menteri Majusi tadi. Akhirnya Menteri Majusi tadi, karena trik kemunafikannya itu diketahui, akhirnya dieksekusi. Nah, ini terjadi. Ya. Jadi ulama bekerja sama dengan pemerintah, penguasa untuk menjaga agama. Karena ini ulamaul muslimin, menjaga agama umat Islam. Jangan sampai akidahnya rusak. Dengan terhadap non-muslim, umat Islam bertoleransi dengan baik, menjaga hubungan dengan baik, muasyarah bergaul dengan baik, tidak menganiaya terhadap muslim maupun non-muslim, tidak mengganggu kegiatan-kegiatan agama non-muslim, tidak menteror terhadap muslim maupun non-muslim, tidak radikal, tidak ekstrim. Ini termasuk ulama menjaga agamanya umat Islam. Hifdzuddin namanya, menjaga agama. Yang kedua, ulama bekerja sama dengan pemerintah untuk menjaga jiwa raga manusia. Namanya hifdzun nafsi. Menjaga keselamatan jiwa raga manusia. Saya baca di dalam kitab Musnadu Ahmad bin Hanbal di jilid 5, hadis nomor 15.330. Diceritakan di sini ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hakim bin Hizam, lewat melihat di satu tempat orang-orang non-muslim yang dijemur di panas matahari di Palestina. Karena orang-orang non-muslim ini, karena mereka ini belum bayar pajak, dihukum di Palestina, dijemur di panas matahari. Lalu Hakim bin Hizam ini menghubungi kepala daerah Palestina, Umair bin Sa'ad, namanya Umair ibn Sa'ad, dan mengatakan kepada Umair, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla yu'adzibu yaumal qiyamah alladina yu'adzibuna nas. Sesungguhnya Allah yang maha mulia dan maha agung menyiksa pada hari kiamat mereka orang-orang yang menyiksa manusia. Anda Umar bin Sa'ad jangan menyiksa manusia, termasuk terhadap non-muslim yang belum mampu bayar pajak. Tidak boleh disiksa, tidak boleh dianiaya. Ini menjaga keselamatan jiwa dan raga terhadap muslim maupun non-muslim. Ini peranan ulama untuk bekerja sama dengan penguasa, bekerja sama dengan pemerintah, hifdzun nafsi, menjaga jiwa dan raga bangsa di suatu negara. Dua. Yang ketiga, ulama bekerja sama dengan pemerintah, bareng bersinergi dengan penguasa, menjaga keselamatan, kesehatan, fungsi, kualitas, otak dan akal bangsa. Namanya hifdzul aqli, menjaga akal. Jangan sampai akal bangsa ini rusak. Jangan sampai mental bangsa ini rusak. Itu ulama bekerja sama dengan penguasa, bekerja sama dengan pemerintah. Bagaimana mendesain
akal bangsa ini sehat, bangsa ini cerdas, bangsa ini berkualitas otaknya, berkualitas pikirannya, tidak rusak karena alkohol, tidak rusak karena narkoba, tidak rusak karena ekstasi, dan sebagainya. Saya baca di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali, terbitan Darul Minhaj, jilid 4 halaman 702, 703, 704. Di sini diceritakan ada seorang ulama bernama Abul Husain An-Nuri. Abul Husain An-Nuri ini sedang melihat satu perahu kecil, bahasa Arabnya Al-Ghazali di sini zawrak. Perahu kecil yang memuat 30 tempayan besar. Salasuna dannan. Ad-dan itu tempayan besar. Maktubun 'alaiha bil gar. 30 tempayan besar ini ditulis dengan tir. Tidak pakai cat, pakai tir. Tulisannya lutfun. Lutfun. Lam ta'fa. Maknanya lembut. Belas kasih. Mereknya itu. Orang tidak menyangka kalau isinya itu adalah minuman keras. Karena 30 tempayan ini dicat dengan tir, ada tulisan lutfun, lam ta'fa. Kemudian ulama Abul Husain An-Nuri ini penasaran dan meminta kepada awak kapal, nelayan Al-Mallah, untuk membuka isinya. Mereka bersikeras tidak mau membukanya. Akhirnya Abul Husain An-Nuri ini dengan ghirah agamanya, dengan ghirah semangat amar ma'ruf nahi mungkarnya, terpaksa membuka satu persatu, dan ketahuan akhirnya bahwa di dalam isi dari 30 tempayan besar itu berisi khamr, minuman keras, yang ini didatangkan untuk memenuhi permintaan sultan, untuk memenuhi permintaan penguasa negara saat itu. Namanya Al-Mu'tadid Billah, dinasti Abbasi. Nah, akhirnya bagaimana? Akhirnya saking tidak betahnya, dia Abul Hasan An-Nuri akhirnya melakukan tindakan membuang isi, memecah 30 tempayan itu. 30 tempayan itu dipecah oleh Abul Husain An-Nuri, kecuali satu tempayan itu dibiarkan. Akhirnya Abul Husain An-Nuri ini ditangkap oleh petugas bernama Yunus dan dibawa ke Sultan Al-Mu'tadid Billah. Sultan ini, Al-Mu'tadid Billah, bertemu dengan ulama Abul Husain An-Nuri yang mengingkari, yang menolak keras mendatangkan 30 tempayan besar minuman keras dibawa pada penguasa Al-Mu'tadid Billah, karena tidak mendidik bangsa dan merusak akal bangsa. Bagaimana beliau, Abul Husain An-Nuri, ditanya oleh Al-Mu'tadid Billah sebagai sultan, kenapa Anda memecah yang 29, yang satu disisakan? Bagaimana? Ketika pertanyaan ini diajukan, Syekh Abul Husain An-Nuri mengatakan, karena ketika 29 itu aku pecah satu persatu, niat saya tulus. Tapi ketika tempayan yang satu, itu saya ada suara hati yang tidak baik, berbangga diri, bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, karena ada rasa berbangga diri, ada rasa sombong dalam hati saya,
yang satu ini aku biarkan. Karena menjaga niat saya, amar ma'ruf nahi munkar, disertai dengan niat yang ikhlas dan tidak disertai dengan sombong dan bangga diri. Akhirnya Al-Mu'tadid Billah heran dengan keberanian Abul Husain An-Nuri. Maka Abul Husain An-Nuri ini akhirnya ditawari oleh Al-Mu'tadid Billah menjadi polisi. Menjadi polisi di negara itu, di kerajaan itu, di kesultanan itu. Menjadi polisi di kesultanannya Al-Mu'tadid Billah. Tetapi Abul Husain An-Nuri menolak. Tidak mau direkrut menjadi polisi. Nah, yakni dalam hal ini berarti kalau kita di negara-negara yang ada prosedur amar ma'ruf nahi munkar, maka sebaiknya ulama ketika amar ma'ruf nahi munkar seperti menghancurkan minuman keras itu bersama-sama ulama dengan polisi. Ini menurut kami bersama-sama ulama dengan polisi, ulama dengan aparat. Misalnya di Indonesia, penyitaan minuman keras, penyitaan obat-obat terlarang, kemudian dibuang, dihancurkan, itu ulama bekerja sama dengan aparat. Dalam hal ini misalnya kepolisian. Itu menurut kami, ya. Nah, kalau Abul Husain An-Nuri ini memang melakukan tindakan sendiri. Nah, dalam hal ini maksud saya menceritakan kisah ini adalah ulama dulu sangat-sangat berpikir, sangat-sangat memperhatikan, sangat-sangat inayah, perhatian terhadap keselamatan umat manusia, keselamatan akal manusia, keselamatan fikiran manusia, keselamatan kecerdasan bangsa di suatu negara. Sampai beliau menghancurkan minuman keras. Ini Abul Husain An-Nuri di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Yang keempat ialah ulama bersama penguasa pemerintah bekerja sama bersinergi menjaga anak cucu bangsa, eksistensi masa depan bangsa, naslud an-nasl, hifdun nasli, menjaga keturunan. Kemudian yang kelima, hifdul mal, menjaga harta, menyelamatkan aset negara, menyelamatkan kekayaan negara. Bagaimana bangsa ini masa depannya itu keturunannya terjaga dengan baik, tidak melakukan perzinaan yang akhirnya banyak anak-anak tidak diketahui siapa orang tuanya, tidak melakukan nikah kontrak, kawin kontrak dalam waktu terbatas yang akhirnya banyak anak-anak lahir siapa ayahnya. Ini ulama bekerja sama dengan pemerintah untuk menjaga bangsa, bagaimana nasl keturunan bangsa ini menjadi baik. Kemudian hifdul mal, menjaga harta. Bagaimana tangkapan terhadap tindak pidana korupsi tipikor, mengembalikan harta negara kepada negara. Bukan hanya dipenjarakan, tapi tidak mengembalikan harta negara. Maka negara ini dirugikan terus-menerus. Nah, ini ulama harus mengawal pemerintah, harus menasihati pemerintah, harus memberikan kontribusi kepada pemerintah untuk mengatasi korupsi di suatu negara. Karena apa? Hifdul mal, menjaga negara dari imperialis atau neo-imperialis, penjajahan.
Karena dengan penjajahan atau neo-imperialis, maka kekayaan negara itu hanya dimiliki segelintir manusia dan sangat menderita bangsa dan rakyat, dan anak keturunan bangsa itu akan mengalami penderitaan. Ini yang kita takutkan, ini yang kita khawatirkan. Saya baca di dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra, Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra, karya Abdul Wahab bin Ali bin Abdul Kafi As-Subki, jilid 4, halaman 377-378. Ketika ada raja bernama As-Saleh Najmuddin Ayyub sedang berkuasa, ternyata ada pengkhianat namanya As-Saleh Ismail, bekerja sama dengan Eropa. Wastalaha, berdamai ma'al Faranji, bersama Eropa. Tujuannya, ini orang As-Saleh Ismail ini di negara itu untuk dibantu sama Eropa menggulingkan Raja Saleh Najmuddin Ayyub. Akhirnya Saleh Ismail ini dijanjikan oleh Eropa, apabila Eropa ini menguasai di negara itu, maka Saleh Ismail ini akan diberikan wilayah Soida, yaitu sebuah pelabuhan di Libanon, dan wilayah Syakif, wilayah Soida, dan wilayah Syakif. Ya, ini di situ wilayah Syakif, tepatnya di Arnun, ya, Libanon Selatan. Ada benteng Syakif, dijanjikan oleh Eropa diserahkan kepada Saleh Ismail, dan Eropa masuk ke Damaskus. Bagaimana cara mengalahkan rakyat Damaskus? Senjata umat Islam dibeli oleh Eropa supaya Damaskus rakyat yang tidak bersenjata, supaya tentara Damaskus tidak punya senjata. Wadakhalal Faranju Dimashqa, Eropa masuk ke Damaskus untuk membeli senjata, liyuqatilu bihi ibadallah al-mu'minin, untuk memerangi hamba-hamba Allah yang beriman dengan senjata tersebut yang dibeli dari umat Islam sendiri. Akhirnya Syekh Izzuddin bin Abdissalam, seorang ulama, berfatwa dalam hal ini, berfatwa dalam kasus ini. Jangan sampai bangsa ini dikuasai oleh penjajah Eropa. Akhirnya anak turun bangsa ini terjajah, dan kekayaan-kekayaan negara diambil oleh Eropa. Maka Izzuddin bin Abdissalam, hifdun nasli, menjaga keturunan bangsa, masa depan bangsa, menjaga bangsa saat itu dan masa depan bangsa. Hifdul mal, menjaga harta, aset-aset negara, termasuk wilayah negara tersebut. Maka Izzuddin bin Abdissalam menyerukan fatwa, yahrumu alaikum mubaya'atuhum, haram bagi kalian umat Islam untuk menjual persenjataan kepada Eropa untuk menjajah kalian sendiri. Li'annakum tatahaggaguna, karena kalian umat Islam telah membuktikan, annahum yashtarunahu, sesungguhnya orang-orang Eropa membeli senjata itu, liyuqatilu, untuk memerangi, bihi, dengan senjata itu, ikhwanakumul muslimin, memerangi pada saudara kalian umat Islam sendiri. Nah ini hifdul nasl, hifdul mal.
Nah, bagaimana dengan kebutuhan kita? Jadi kita ini membutuhkan ulama. Negara yang mayoritas muslim, negara yang berpenduduk mayoritas muslim membutuhkan ulama untuk berkontribusi menjaga negara, menyelamatkan negara, membawa negara ini menjadi negara yang baik, negara yang barokah. Saya baca di dalam Himpunan Fatwa MUI. Ini bukunya besar, Himpunan Fatwa MUI, sejak tahun 1975. Saya baca di keputusan Pertemuan Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tahun 2006. Kumpulan keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia, Majelis Ulama Indonesia tahun 2006. Dalam keputusan ini saya baca keputusan yang ketiga, karena panjang sekali, saya baca sebagian. Keputusan yang ketiga, wilayah NKRI dihuni oleh penduduk yang sebagian besar beragama Islam, maka umat Islam wajib memelihara keutuhan NKRI dan menjaga dari segala bentuk pengkhianatan, termasuk imperialis, neo-imperialis, ideologi-ideologi sesat yang merusak bangsa dan negara, terhadap pengkhianat, menjaga dari segala bentuk pengkhianatan terhadap kesepakatan dan upaya pemisahan diri atau disebut dengan separatisme oleh siapapun dengan alasan apapun harus ditolak. Kaum separatis harus ditolak karena memisahkan diri dari NKRI. Keputusan yang keempat, itu tadi keputusan yang ketiga. Keputusan yang keempat, dalam rangka menghindarkan adanya pengkhianatan. Ini di halaman 1068. Jadi keputusan yang saya baca ini di halaman 1068, 1069 di Himpunan Fatwa MUI, ya. Majelis Ulama Indonesia. Keputusan yang keempat, dalam rangka menghindarkan adanya pengkhianatan dan atau pemisahan dan garis miring atau pemisahan diri separatisme, negara wajib melakukan upaya-upaya nyata untuk menciptakan rasa adil, aman, dan sejahtera, serta merata, serta penyadaran, nah ini penyadaran penting sekali, terhadap elemen-elemen yang cenderung melakukan tindakan pengkhianatan dan garis miring atau separatisme. Nah, ulama dibutuhkan. Majelis ulama dibutuhkan untuk menyadarkan orang-orang yang berfikir ekstrim, orang-orang yang berfikir radikal, orang-orang yang berfikir teroris, apalagi sudah melakukan ekstrim, tindakan real dari faham ekstrim, radikal, dan teroris. Itu sangat-sangat membutuhkan ulama untuk membina, untuk menghilangkan pemikiran seperti itu, untuk mendidik bangsa supaya tidak berpikir seperti itu. Jadi misalnya ada sebagian orang dari ulama ternyata justru berfaham radikal, berfaham ekstrim, berfaham teroris, itu bukan lembaga, tapi individu, perseorangan, bukan institusi. Ya, tidak mewakili semua ulama, tapi pribadi, individu. Keputusan yang kelima, upaya pengkhianatan terhadap kesepakatan bangsa Indonesia dan pemisahan diri, separatisme dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sah dalam pandangan Islam termasuk bughat, pengkhianatan
upaya pemisahan diri, separatisme dari negara yang sah yaitu Republik Indonesia. Mereka ini buhat, pemberontak. Sedangkan buhat adalah haram hukumnya dan wajib diperangi oleh negara. Semoga negara kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dunia ini diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, keberadaan ulama dibutuhkan di negara yang mayoritas muslim, khususnya Majelis Ulama Indonesia dibutuhkan di negara Indonesia untuk berkontribusi membawa kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Yang terakhir, saya baca di dalam kitab Al-Mustadrak karya Al-Hakim di jilid 4 halaman 325. Di sini diterangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza abghadal muslimuna ulama'ahum." Apabila orang-orang Islam membenci ulamanya sendiri. Apabila orang-orang Islam membenci ulamanya sendiri. Wa adharu imarata aswaqihim, dan memakmurkan pasar mereka umat Islam, yakni meninggalkan masjid, meninggalkan ibadah, hanya memakmurkan pasar. Wa tanakahu ala jam'id darahim, dan tujuan mereka umat Islam menikah untuk akumulasi kekayaan dirham, berumah tangga untuk mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya, akumulasi, apalagi dengan cara yang tidak halal dan cara yang ilegal. Romahum Allahu azza wa jalla bi'arba'i khisal, maka Allah akan menembak umat Islam itu, akan menembakkan kepada sasaran umat Islam Allah azza wa jalla maha mulia dan maha agung dengan 4 ujian, 4 perkara. 1, bil kahati, adanya paceklik, sering di negara itu mengalami paceklik. Minaz zaman, dari zaman. Yang kedua, yaitu mengalami zaman paceklik. Wal jaur minas sultan, mengalami kedoliman dari penguasa. Semoga ulama kita, penguasa kita, pemerintah kita dijauhkan oleh Allah dari sifat-sifat kedoliman, termasuk diri kita sendiri. Kemudian wal khiyanah min wulatil ahkam, dan diuji dengan para hakim yang khianat, penguasa-penguasa dalam lembaga hukum yang berkhianat. Wal khiyanah min wulatil ahkam, yaitu diuji, dicoba dengan musibah penguasa-penguasa di lembaga hukum yang berkhianat. Wassaulah minal adui, dan mendapatkan serangan dari musuh, yakni musuh dari dalam negeri sendiri atau musuh dari luar negeri sendiri atau musuh dari luar negeri untuk menjajah sebagai imperialis atau neo-imperialis. Semoga bermanfaat dan membawa barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.